Pemirsa, 1 tahun sudah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Arya Satria Kleproth kepada Karen Puru bergulir. Hingga akhirnya status Arya Satria Kleproth kini telah dinaikkan menjadi tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Polres Tabes Bandung, Jawa Barat. Meski status Arya sudah jadi tersangka dan berkasnya sudah rampung alias P21, Karen Puru merasa bingung lantaran Arya hingga kini belum juga ditahan oleh pihak berwajib. Lantas benarkah tidak ditahannya Arya terkait masalah KDRT membuat Karen kecewa? Ada satu berita baik, ini terkait dengan kasus KDRT yang terjadi di Bandung, di mana Mas Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah P21. Artinya tinggal tunggu pihak kejaksaan untuk menaikkan kasus ini untuk disidangkan. Dan pasal yang dikenakan pun jadi bertambah. Kalau kemarin yang kita tahu kan KDRT-nya hanya psikis. Ternyata setelah polisi mengecek video yang direkam, Bang, itu ada fisiknya. Saya berharap bahwa saya berharap bahwa hidup saya dan hidup Karen, apapun hasilnya nanti, bisa memetik pelajaran. Karena saya punya hak juga Karen untuk meluruskan kenyataannya, dan Karen tuh tahu, Anda tahu Karen, kenyataannya apa, yang kita alami itu apa, Anda tahu. Meski memendam kekecewaan lantaran orang yang pernah tinggal satu atap dengannya itu belum juga ditahan, Karen tetap berpikir positif dan menyerahkan semuanya pada pihak berwajib. Ya, jadi pada saat polisi memberikan ke jaksa, kemudian dipelajari oleh kejaksaan, ya, dan dianggap sudah cukup, maka kejaksaan akan mengeluarkan P21. Kan ada dua nih, tadi sudah dijelaskan sama Bang Haris, P21 penyerahan berkas dan penyerahan tersangkanya gitu loh. Ya artinya ketika itu sudah P21 ya nanti tinggal dua-duanya harus diserahkan gitu loh. Nah nanti terkait dengan apakah orang ini harus ditahan atau tidak itu jadi kewenangan kejaksaan gitu loh. Tapi dengan sudah P21 berarti berkas ini sudah nggak ada lagi yang harus dikembalikan ke polisi gitu loh. Saya tahu tujuan Karen tetap mau coba nangkep saya ini tuh saya tahu. Ada rasa dendam atau apa, saya tahu dia punya rasa itu. Tapi apa yang mau didendami? Ini awal terjadi gara-gara perzinahan kok. Ini dilakukan oleh pihak kamu, Karen. Anda yang melakukan ini. Sementara itu, pemandangan berbeda diperlihatkan Arya yang tampak santai meski dua kasus hukum tengah menguntitnya. Secara eksklusif saat tim kami menyambangi kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat, tak ada sedikit pun gurat kepanikan di wajah Arya. Yang ada, ia justru tampak happy dan fokus berlatih boxing didampingi instruktur. Hei pemirsa GoSpot, apa kabar? Apa kabar? Baik, halo, saya pemirsa GoSpot, saya Arya. Ini kegiatan saya sehari-hari, biasanya di sini. Ya saya boxing, terus ada beberapa olahraga lain, tapi untuk hari ini boxing. Saya ditemani di sini dengan trainer saya namanya Ale. Salam kenal. Hai, saya Ale. So, ini trainer saya, dan sekarang kita mau siap-siap untuk boxing ya. Ya. Oke. Straight. 4. Straight. Jab. 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 Right. Right. 4. Right. Jab. Jab. Right. Right. Huh? Yes. Slow. Jab. 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 Right. Right. 4. Right. Jab. 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 Right. Cut. Right. 4. Right. Okay.
Yuk, roll. Straight. Oke. Oke, jadi kita udah latihan boxing, seru ya? Oke, Seru. Tak hanya berlatih boxing, Arya juga mengajak kami ke suatu tempat yang semuanya dipenuhi alat-alat musik. Kepada kami, Arya mengungkap tempat ini adalah tempat meluapkan ekspresinya dalam bermusik. Saya menyebut ini sebagai istri saya yang nggak pernah cerai. Ini namanya Hammond organ. Nah, Hammond organ ini dulu pernah dimainin sama The Godfather of Soul, James Brown, nih ada tanda tangannya. Yang nyanyi I Feel Good tuh. Thanks James Brown, I Feel Good, ini di Java Jazz waktu itu tahun 2005. Terus kemudian di sini ada kayak beberapa alat untuk saya rekaman gitu sama main live. Terus di sini ada juga DJ. Nah, jadi saya mengkombinasikan alat yang analog seperti ini dengan yang digital di era modern sekarang gitu. Ya lumayan lah kalau untuk bisa berekspresi kan. Kalau lagi kangen sama anak bisa ngeluarin, ekspresiin lewat musik. Kalau lagi pengen seruan bisa, ya kita kan bisa menggambarkan ekspresi lewat musik atau lah. Lalu benarkah dua kegiatan itu merupakan bagian dari upaya Arya untuk menghalau stres menghadapi dua kasus hukumnya? Apalagi ia kini telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dan satu lagi kasus kematian putri sematawayangnya, Zevania Karina, yang hingga kini masih dalam penyidikan Polres Jakarta Selatan. Kalau Mas Naya soal rasa tadi mungkin nggak begitu mewakili apa yang lagi disensasiin oleh pikiran, tubuh dan jiwa kan. Jadi sebenarnya lebih ke sensation atau sensasi yang kita sensasikan tuh apa gitu di. Saya terus terang saya menghadapinya tenang. Karena saya lihat polisi juga melakukan penyidik dan polisi dan satu polisi melakukan pekerjaan ini menurut saya dengan sangat profesional ya. Menurut saya pihak dari Polres Jakarta Selatan bekerja dengan sangat profesional, dengan sangat kooperatif dan memberikan saya juga ruang untuk bisa memberikan bukti-bukti tambahan yang bisa mendukung apa yang saya sedang perkuat gitu, poin yang saya sedang ungkapkan gitu, seperti itu. Arya sepertinya menyerahkan dua kasusnya itu pada pihak berwajib. Bahkan kasus kematian putrinya pun kini masih dalam tahap penyidikan. Baik Arya maupun Marsyanda sudah diperiksa pihak berwajib. Dan yang cukup mengejutkan adalah Arya sudah siap dan legowo jika dirinya ditetapkan jadi tersangka pula atas kasus kematian Zeva. Jika demikian, maka Karen sepertinya bakal bahagia lantaran selama ini ia begitu ngotot agar kematian putri kecilnya diusut tuntas. Hingga ia menggait Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait agar kasus kematian mendiang Zeva bisa cepat selesai. Tetapi kita upayakan terus bagaimana mendorong supaya Arya dan Karen itu bertemu untuk membicarakan anaknya. Tetapi sangat disayangkan pada saat itu Karen boleh ketemu, tetapi dalam kondisi meninggal dunia di tempat itu harus menjadi catatan. Berulang-ulang selalu saya sampaikan bahwa saya mau tahu kronologi bagaimana meninggalnya anak saya. Karena yang ada CCTV-nya adalah dia bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah membawa anak saya.
dan tidak ada yang melihat, dan pihak security tahu jam 5 pagi bahwa ada anak terjatuh di situ. Maaf saya mensaksikan itu. Yang saya pertanyakan adalah dari jam 10 malam sampai jam 11 siang keesokan harinya yang memberitahu saya bukan dari pihak keluarga dia tapi adalah polisi yang memberitahu saya. Selama 12 jam itu apa? Selama 12 jam itu apa? Arahnya ya itu kan ranahnya kepolisian ya. Maksudnya saya kan nggak bisa tahu ya step by step pekerjaan polisi itu seperti apa dalam menangani kasus ini. Tetapi yang saya tahu pasti mereka akan menjalani sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian gitu. Ya kita harus hormati itu gitu. Jadi apapun yang ditanyakan kepada saya, kalau saya harus dipanggil 10 kali ya saya datang gitu. Apapun yang pihak kepolisian ingin tanyakan kepada saya. Pak, saya tuh untuk kasus ini Mas, saya tuh siap untuk apa aja sih? Saya hadapi semuanya Pak. Gitu. Jadi kalau kita ini kan menghadapi sesuatu itu kan gini Mas, saya nggak pernah mau berpikir yang terburuk atau yang terbaik. Nggak, saya nggak berpikir yang terburuk atau yang terbaik. Saya juga memberitahu kepada pihak Polres bahwa saya ingin kasus-kasus saya itu semuanya selesai gitu. Dari mulai kasus-kasus yang sudah terjadi, itu semua harus kita selesaikan satu persatu gitu. Dan kita kan juga ngerjain kayak gini kan sebenarnya nggak produktif Pak. Kita hidup dalam masalah, datang kan nggak produktif sebenarnya.